Bismillah, malam hari ini kita akan membaca kitab Ushulul Thalatshah, salah satu kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di mana di dalam kitab tersebut sangat penting sekali untuk dipelajari karena di dalamnya menjelaskan 3 dasar di dalam akidah, yakni menjelaskan tentang mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam berdasarkan dalil ya. Nah, kenapa ini sangat penting sekali untuk dipelajari? Karena nanti ketika kita meninggal di alam kubur atau di alam barzakh, nanti kita akan ditanya tentang 3 perkara tersebut ya. Nanti kita akan ditanya tentang siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu ya. Nah, mungkin kalau sekarang kita gampang menjawab pertanyaan tersebut. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, maka sekarang kita gampang menjawabnya. Tuhanku Allah, nabiku Nabi Muhammad, kemudian agamaku Islam. Tetapi nanti kita tidak bisa menjawab dengan hafalan. Kita bisa atau tidaknya menjawab pertanyaan tersebut tergantung sejauh mana kita mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam. Nah, oleh sebab itu malam hari ini kita akan mempelajari kitab tersebut, dan kalau bisa matan kitab Ushulul Thalatshah ini dihafal ya, karena di dalamnya banyak sekali dalil-dalil Al-Qur'an yang dibawakan oleh beliau rahimahullah, karena memang dalil-dalil tersebut sangat penting sekali untuk dipelajari dan difahami ya. Baik, kita akan bacakan, nanti kita akan jelaskan perlahan-lahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masaila. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ats-tsaniyatu al-'amalu bihi. Ats-tsalisatu ad-da'watu ilaihi. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi. Wad-dalilu qauluhu ta'ala wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa suratan lakafathum. Wa qala Al-Bukhari rahimahullah, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Wa dalilu qauluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Baik, sampai sini dulu, kita akan pelajari perlahan-lahan ya. Yang pertama, beliau memulai kitab tersebut dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kami tidak akan menjelaskan makna Bismillahirrahmanirrahim, tetapi sedikit saja kami jelaskan kenapa para ulama selalu memulai kitab-kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang diterangkan di dalam hadis, setiap perkara yang penting yang tidak diawali dengan Bismillah maka terputus ya. Sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa abtar. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus. Nah, oleh sebab itu beliau pun memulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. I'lam rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kalian. Nah, beliau menyebutkan di sini i'lam, ketahuilah. Para ulama menyebutkan bahwa tingkatan pengetahuan itu ada 6 tingkatan ya. Yang pertama al-ilmu. Al-ilmu artinya mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, dengan seyakin-yakinnya. Jadi kalau ada orang
mengetahui sesuatu belum yakin, belum paham, itu belum dikatakan ilmu. Karena yang disebut ilmu itu mengetahui sesuatu dengan yakinnya ya. Tingkatan yang kedua, tingkatan pengetahuan itu disebut al-jahlu al-basit, yakni tidak mengetahui sesuatu apapun. Jadi dia tidak paham, tidak ngerti, tidak tahu. Jadi benar-benar jahil, bodoh, tidak mengetahui apapun ya. Nah, tingkatan yang ketiga, tingkatan pengetahuan itu disebut dengan al-jahlu al-murakkab, yakni mengetahui sesuatu tetapi tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya. Jadi dia tahu tetapi tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya. Maknanya itu maksudnya ke timur, dia memaknainya ke barat ya. Nah, itu yang disebut jahil murakkab ya. Kemudian tingkatan pengetahuan yang keempat disebut dengan asyak. Asyak itu antara pengetahuan dia dan ketidaktahuannya seimbang. Jadi kalau dipersentasekan 50% dia mengetahui, 50% dia tidak mengetahui ya. Kemudian tingkatan yang kelima, tingkatan pengetahuan yang kelima disebut dengan adzan. Adzan itu yakni mengetahui sesuatu dan pengetahuannya itu lebih besar daripada ketidaktahuannya, tapi tetap dia ada tidak tahunya ya. Jadi kalau dipersentasekan pengetahuannya itu 60%, tetapi ketidaktahuannya ada 40% ya. Kemudian tingkatan pengetahuan yang keenam disebut dengan al-wahm ya. Artinya dia mengetahui sesuatu tetapi pengetahuannya lebih kecil daripada ketidaktahuannya. Kalau dipersentasekan pengetahuannya hanya 40 dan ketidaktahuannya 60 ya. Nah, itu 6 tingkatan pengetahuan. Baik, kita lanjutkan. I'lam rahimakallah. Nah, rahimakallah artinya semoga Allah merahmati kita semua. Ini adalah doa dari sang penulis untuk kita yang membaca, yang mendengarkan, dan yang mempelajari. Rahimakallah artinya semoga Allah merahmati kita semua. Dan makna semoga Allah merahmati kita semua ini luas sekali ya. Semoga Allah merahmati kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Semoga Allah menjaga kita dari dosa yang akan datang. Semoga Allah memberikan kebaikan dan lain sebagainya ya. Dan ini salah satu bentuk kebaikan, salah satu bentuk doa dari sang penulis kitab ini kepada kita semua yang mempelajari, yang membaca dan mendengarkan ya. Baik, kita lanjutkan. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Sesungguhnya wajib bagi kita semua untuk mempelajari 4 masalah. 4 masalah yang beliau sebutkan itu sangat penting sekali untuk dipelajari ya. Al-ula, yang pertama yang wajib dipelajari itu al-ilmu, yaitu ilmu ya. Nah, kalau kita membahas mengenai keutamaan ilmu, tentu ini sangat panjang dan memakan waktu yang cukup lama ya. Oleh sebab itu kami tidak akan membahas keutamaan ilmunya. Yang ingin kami tekankan sedikit di sini bahwa ilmu itu ada 2. Ada ilmu agama, ada ilmu dunia. Nah, hukum mempelajari ilmu agama itu ada yang masuk ke fardu ain atau wajib, ada juga yang masuk ke fardu kifayah ya. Kalau fardu ain itu wajib bagi semua orang ya. Contohnya ilmu-ilmu yang wajib dipelajari atau fardu ain seperti mempelajari ilmu wudu, mempelajari ilmu sholat, atau ilmu-ilmu yang dia akan melakukan sesuatu seperti dia akan melakukan transaksi jual beli. Dia wajib mempelajari ilmunya. Kalau dia tidak mempelajari tentang ilmu tersebut, khawatir dia akan terjerumus ke dalam riba ya. Atau ketika dia akan melakukan transaksi utang piutang, dia juga wajib mempelajari ilmu tersebut karena khawatir nanti dia akan terjerumus ke dalam riba. Atau ketika dia akan mempelajari tentang transaksi gadai, dia juga wajib mempelajari ilmu tersebut. Karena kalau dia tidak mempelajari, nanti bisa terjerumus ke dalam riba juga.
Nah, jadi yang pertama yang wajib dipelajari atau fardu ain itu ilmu-ilmu seperti wudhu, seperti sholat, atau ilmu-ilmu yang dia akan melakukan pekerjaan tersebut ya. Dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang wajib dipelajari atau masuk ke dalam fardu ain ya, seperti tentang nikah, itu wajib dipelajari. Sebab kalau dia tidak mempelajari ilmu tentang bagaimana nikah, bagaimana talak, bagaimana rujuk, nanti bahaya ya. Dia tidak tahu kalau ucapan tersebut misalnya bisa mengakibatkan talak. Akhirnya dia mengucapkan kalimat tersebut. Oleh sebab itu, selain mempelajari ilmu tentang wudhu, tentang sholat, apapun yang dia lakukan, maka dia wajib mempelajari ilmunya ya. Kemudian yang kedua, ilmu agama itu ada yang masuk ke dalam fardu kifayah hukumnya, hukum mempelajarinya. Jadi yang disebut fardu kifayah itu ketika orang lain sudah mempelajari ilmu tersebut, maka gugur kewajiban kita untuk mempelajari ilmu tersebut. Artinya tidak ada kewajiban bagi kita kalau orang lain sudah mempelajari ilmu tersebut. Contohnya seperti ilmu pembagian warisan ya. Nah, ilmu pembagian warisan ini masuknya ke fardu kifayah. Kalau sudah ada orang lain, para kiai, para ustadz yang sudah mempelajari ilmu tersebut, maka sebagian masyarakat itu tidak ada kewajiban untuk mempelajari ilmu tersebut. Jadi masuknya ke fardu kifayah. Nah, itu mungkin untuk masyarakat-masyarakat biasa. Nah, tetapi yang perlu digarisbawahi, aturan atau hukum fardu kifayah tersebut itu berlaku untuk masyarakat-masyarakat biasa, bukan untuk para kiai, para ustadz yang biasa memberikan fatwa atau dia biasa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Adapun bagi kiai, ustadz atau yang biasa dia menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut karena ditanya oleh masyarakat, maka wajib bagi dia untuk mempelajari ilmu tersebut, yakni untuk mempelajari tentang pembagian waris, karena dia dituntut untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat ya. Nah, jadi ilmu agama itu ada dua. Nah, jadi ilmu agama itu terbagi dua ya, ada yang masuk ke fardu ain, ada yang masuk ke fardu kifayah. Adapun mempelajari ilmu-ilmu dunia, ini sebenarnya ada rinciannya juga, tetapi kesimpulannya begini. Semua ilmu-ilmu dunia yang hukum asalnya mubah ya. Nah, ketika kita niatkan untuk ibadah, ketika kita sangkutkan untuk ibadah, maka itu akan menjadi pahala. Misalnya ketika seseorang mempelajari ilmu berdagang ya, kemudian dia hubungkan dengan ibadah. Ya Allah, saya mempelajari ilmu ini untuk menafkahi istri kami, untuk menafkahi anak-anak kami, untuk membangun pondok. Maka itu menjadi ibadah yang asalnya hukum mempelajari ilmu-ilmu dunia itu hukum asalnya mubah, tetapi jika diniatkan untuk ibadah, untuk kepentingan kaum muslimin, maka menjadi ibadah, maka menjadi pahala ya. Atau contoh lain lagi, ketika dia mempelajari ilmu bagaimana caranya bertani, kemudian dia juga niatkan, saya mempelajari ilmu ini agar saya bisa menafkahi istri, menafkahi anak, dan lain sebagainya, maka itu menjadi ibadah ya. Tetapi kalau dia mempelajari ilmu-ilmu yang haram seperti ilmu bagaimana cara bermain judi lewat game online seperti itu, maka itu tidak menjadi pahala ya. Itu tetap saja hukum mempelajari ilmu tersebut hukumnya haram ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi beliau tadi menyebutkan 4 perkara yang wajib dipelajari itu. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu yang beliau maksud di sini adalah ilmu wahwa ma'rifatullah, yakni ilmu mempelajari bagaimana cara mengenal Allah. Nah, yang dimaksud dengan mengenal Allah di sini bukan secara zahir, bukan secara langsung. Kan ada sebagian orang di zaman sekarang mengaku saya menelepon Allah, itu kan ada videonya. Atau dia setiap malam berjumpa dengan Allah. Bukan seperti itu. Yang dimaksud dia mengenal Allah di dalam hati, yang menjadikan orang tersebut akan menerima semua syariat-syariat Allah, menjalankan semua perintah-perintahnya, dan menjauhi larangannya. Nah, seorang hamba bisa mengenal Rabbnya, bisa mengenal Allah dengan mempelajari ayat-ayat syariah yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, atau mempelajari ayat-ayat kauniyah yang terdapat di dalam makhluk Allah atau di alam semesta ini ya.
Nah, jadi mengenal Allah selain mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa juga dengan memperhatikan atau tadabur dengan alam semesta, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam surah Az-Zariyat ayat ke-6, wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum, begitupun dalam dirimu. Afala tubsirun, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi kalau ada orang memperhatikan alam semesta ini, bagaimana Allah mengatur siang dan malam, bagaimana Allah meninggikan langit tanpa ada tiang, bagaimana Allah mengokohkan gunung-gunung, itu akan membuat dia semakin dekat kepada Allah, ya. Atau ketika dia memperhatikan diri sendiri, bagaimana Allah mengatur peredaran darah, bagaimana Allah mengatur saraf-saraf kita, bagaimana Allah mengatur otak-otak kita. Nah, ketika ada orang memperhatikan masalah-masalah tersebut, maka dia akan semakin yakin dengan kekuasaan Allah dan semakin mengenal Allah, ya. Nah, jadi yang disebut dengan mengenal Allah ini, yakni seseorang menerima semua syariat-syariat Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya dengan cara mempelajari ayat-ayat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, dan juga memperhatikan bagaimana alam semesta ini Allah ciptakannya. Baik, kita lanjutkan. Setelah beliau menyebutkan bahwa wajib bagi kita untuk mengenal Allah, kemudian kata beliau, wa ma'rifatu nabiyhi, dan wajib bagi kita mengenal nabinya. Maksudnya mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dimaksud dengan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni orang tersebut menerima semua syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan semua perintahnya dan ridho terhadap keputusan yang beliau putuskan, ya. Jadi kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memutuskan perkara tersebut, ini haram, ini dilarang, setiap bid'ah sesat misalnya, maka wajib bagi kita untuk menerima keputusan beliau. Nah, ketika ada orang misalnya tidak ridho dengan keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dijelaskan di dalam Al-Quran, orang tersebut dikatakan belum beriman, ya. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 65, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Maka demi Rabbmu, sesungguhnya hakikatnya mereka itu tidak beriman sehingga mereka menerima apa yang kamu putuskan, yakni apa yang Nabi Muhammad putuskan tentang masalah yang mereka perselisihkan. Jadi kalau seseorang tidak menerima dengan apa yang Rasul putuskan, ketika Rasulullah mengatakan ini haram, ini dilarang, kemudian dia mencari-cari dalil yang lain, apakah ada pendapat ulama misalnya yang menyebutkan ini tidak haram, sementara Nabi sudah menyebutkan ini haram. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan hakikatnya orang tersebut belum beriman, meskipun orang tersebut adalah orang Islam, tetapi hakikatnya dia tidak beriman karena dia tidak menerima apa yang Rasul putuskan. Karena orang beriman itu ketika Rasul sudah memutuskan suatu perkara, maka jawaban dia sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu. Itu disebutkan di dalam surah An-Nur ayat 51, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya untuk mengadili antara mereka, maka mereka mengucapkan kami mendengar dan kami taat, ya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu orang-orang yang beruntung, ya. Nah, jadi orang beriman itu kalau Allah sudah memutuskan, kalau Rasul sudah memutuskan, jawaban mereka sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Bukan malah mencari-cari dalil, ya. Ketika Rasul mengatakan oh ini haram, nah saya akan mencari ulama yang mengatakan makruh. Bukan seperti itu. Orang beriman itu mereka taat
mereka mendengar. Nah, jadi orang beriman itu ketika Allah sudah memutuskan suatu perkara ini haram, ketika Rasul sudah menyebutkan ini haram, maka jawaban mereka apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh atau taat, ya. Karena patuh kepada Allah, patuh kepada Nabi Muhammad itu hukumnya wajib, ya. Karena diterangkan di dalam Al-Qur'an di dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum, ya. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemimpin kalian, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Setelah tadi disebutkan bahwa wajib bagi kita untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, kemudian wajib bagi kita untuk mengenal agama Islam berdasarkan dalil, ya. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk membawa agama Islam, maka ini menghapus keyakinan atau agama-agama sebelumnya, ya. Jadi ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membawa agama Islam, maka wajib bagi semua orang untuk masuk ke dalam Islam. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka agamanya tidak diterima. Sebagaimana yang Allah sebutkan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak akan menerima agama tersebut. Di dalam ayat yang lain juga, masih di dalam surah Ali Imran ayat 19, Allah juga menyebutkan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah hanya agama Islam, ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi disebutkan wa ma'rifatu dinil Islami bil adillah, dan wajib bagi kita untuk mempelajari agama Islam berdasarkan dalil. Nah, yang dimaksud dengan mengenal agama Islam berdasarkan dalil, yakni ketika kita berhujah, ketika kita ingin menghukumi sesuatu harus mengikuti dalil, ya. Karena ada sebagian orang beragama Islam itu tidak mengikuti dalil, tetapi agama mereka itu mengikuti agama nenek moyang, mengikuti agama kebiasaan, mengikuti tradisi suatu kampung. Makanya beliau menyebutkan wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan wajib mempelajari Islam itu berdasarkan dalil, ya. Bukan mengikuti nenek moyang, bukan mengikuti tradisi, bukan, tetapi beragama Islam berdasarkan dalil, ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang pertama yang wajib dipelajari itu adalah al-ilmu, yaitu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, ya. Kemudian as-saniyatu, yang kedua yang wajib dipelajari itu wal amalu bihi, yakni mengamalkan ilmu, ya. Jadi setelah kita mempelajari ilmu, maka wajib bagi kita untuk mengamalkan ilmu, ya. Karena ada sebagian orang dia terus belajar, tetapi dia tidak pernah mengamalkan ilmu tersebut, ya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ketika seseorang beramal tanpa ilmu, maka itu seperti orang Nasrani, dan sebaliknya ketika seseorang berilmu tanpa beramal, maka itu seperti orang Yahudi, ya. Nah, oleh sebab itu ketika kita sudah mempelajari, maka kewajiban kita untuk mengamalkan ilmu tersebut, ya. Kemudian as-salisatu, yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, yakni mendakwahkan ilmu, ya. Jadi setelah kita mempelajari ilmu, kemudian kita mengamalkan, maka kewajiban yang selanjutnya kita mendakwahkan ilmu, ya. Dan mendakwahkan ilmu itu kewajiban bagi setiap orang yang sudah mempelajari ilmu, ya. Bukan kewajiban kiai atau ustaz saja, bukan, tetapi kewajiban semua orang yang sudah mempelajari ilmu, tetapi sesuai dengan kapasitasnya, ya. Nah, cara mendakwahkan ilmu itu dengan 3 cara, ya, bahkan dengan 4 cara, ya. Yang pertama diterangkan di dalam surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Allah dengan cara hikmah. Ini cara yang pertama, ya. Jadi cara yang pertama mengajak manusia itu dengan cara yang hikmah, dengan santun,
dengan lemah lembut. Kemudian yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Kemudian yang kedua dengan cara diberikan nasihat. Nasihat juga nasihat-nasihat yang baik ya. Kemudian yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Atau ketika dia diajak dengan hikmah tidak mau, dinasihati malah melawan, maka boleh kita berjidal, berdebat dengan mereka, tetapi wajadilhum billati hiya ahsan, berdebat dengan cara yang lebih baik lagi. Jadi ketika seorang bandel malah menantang, maka boleh kita membantah mereka, tetapi dengan dalil. Ini dalilnya yang mengatakan demikian, ini hadisnya yang mengatakan demikian, tetapi dengan cara yang lebih baik tentunya ya. Nah, jadi yang ketiga, wajib bagi kita untuk mendakwahkan ilmu. Kemudian yang keempat, ar-rabi'atu as-sabru al-adza fihi. Dan yang keempat, wajib bagi kita sabar dalam gangguan di dalamnya. Yakni sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, sabar dalam mendakwahkan ilmu. Karena ketika orang mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, itu tidak akan mulus, pasti ada tantangannya ya. Orang belajar saja itu banyak tantangannya. Kadang-kadang malas, kadang-kadang ngantuk, kadang-kadang ada gangguan dari keluarga atau anak-anak. Nah, itu harus dilawan, kita harus tetap bersabar ya. Karena untuk menjadi seorang berilmu itu tidak bisa instan, tidak. Kita harus terus setiap waktu belajar. Kemudian mengamalkannya pun demikian, kita harus bersabar ya, karena nanti akan banyak sekali tantangan. Apalagi kalau orang mendakwahkan ilmu ini akan banyak sekali gangguannya, dicaci maki, dihina, dihujat. Karena ini sudah sunatullah. Ketika orang mendakwahkan ilmu, mungkin yang dimaksud ilmu ketika membantah kesyirikan, membantah kebid'ahan, membantah perdukunan, membantah tahayul, membantah khurafat, dan lain sebagainya. Ini akan banyak sekali tantangan dari orang yang tidak suka dengan masalah yang kita jelaskan. Dan ini sudah sunatullah ya. Ketika kita menjelaskan masalah, apalagi masalah-masalah tauhid, ini pasti orang tersebut akan dihujat, dibenci, diganggu. Karena nabi-nabi kita terdahulu, termasuk Rasulullah SAW, itu mereka diganggu. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 34, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. Dan sesungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu, akan tetapi mereka bersabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh mereka sampai datang pertolongan Allah kepada mereka. Jadi sudah sunatullah, ketika seorang berdakwah itu pasti akan diuji, diganggu, dikucilkan, dihujat, terus bahkan sampai dianiaya ya. Tetapi semakin keras penganiayaan, hujatan, cacian, makian, maka semakin dekat dengan pertolongan Allah. Jadi kita harus tetap bersabar ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian setelah beliau menyebutkan bahwa wajib menuntut ilmu, wajib mengamalkannya, wajib mendakwakannya, dan sabar terhadap apa yang ada di dalamnya, kemudian beliau membawakan dalil di dalam surah Al-Asr. Wad dalilu qauluhu ta'ala wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan melakukan amal-amal soleh, wa tawasaw bil haqq, dan saling berwasiat dalam kebaikan, wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Nah, jadi tentang masalah tadi, yakni wajibnya menuntut ilmu, kemudian mengamalkannya, mendakwahkannya, kemudian sabar terhadap apa yang ada di dalamnya, beliau simpulkan di dalam surah Al-Asriyah. Kata beliau, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang yang beriman, kemudian mengerjakan amal soleh, yakni yang tadi wajib mengamalkannya, kemudian watawasaw bil haqqi, kemudian saling berwasiat, yakni saling mendakwahkan, watawasaw bis sabr, dan saling berwasiat tentang
kesabaran. Nah, jadi ketika seseorang sudah saling menasehati dalam kebenaran, dalam kesabaran, maka orang tersebut mendapatkan cap orang yang terbaik. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar dan beriman kepada Allah, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Qala Syafi'i rahimahullah, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa surata lakafathum." Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau seandainya Allah tidak menurunkan hujah kepada manusia selain surat ini, yakni selain surat Wal Asri, itu sudah cukup katanya, ya. Nah, yang dimaksud oleh beliau bahwa surat ini cukup menjadi hujah bagi manusia, maksudnya surat ini cukup untuk mendorong manusia untuk beriman, untuk beramal soleh, untuk berdakwah, dan untuk saling menasehati dalam kesabaran, ya. Kemudian waqala al-Bukhari rahimahullahu taala, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, bab ilmu sebelum beramal. Waddalilu qawluhu ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Dan dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang wajib disembah kecuali Allah, dan mohonlah ampunan kepada Allah. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka di sini Allah memulai ilmu sebelum. Nah, Al-Imam Al-Bukhari menjadikan ayat ini, yakni ayat fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, sebagai dalil bahwa ketika seorang sebelum beramal maka hendaklah dia berilmu dulu, ya. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, ya, karena ini masih bab muqaddimah sebenarnya. Nanti di bab-bab berikutnya insya Allah kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mentauhidkan Allah, menjauhkan diri dari kesyirikan dan lain sebagainya. Ini baru bab muqaddimah, ya. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.